Selamat siang ya, jumpa lagi dengan video saya yang menonton, bagikan video ini ke teman-teman semua ya. Kalau video ini bermanfaat dan bagikan ke teman-teman semua ya. Baik, dari kegiatan siang ini ya, di kegiatan siang ini kita lakukan pemupukan ya, jangan lupa yang belum memupuk, pupuk terus ya. Ya kemarin 3 kilo, untuk selanjutnya 4 kilo atau 5 kilo, dan dengan metode 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, terserah ya. Saya nggak menyuruh harus 3 bulan, harus 6 bulan sekali. Yang penting penuhi makanan sawit itu ya. Kalau nggak ada makanan, nggak berbuah ya, seperti itulah motivasinya ya. Nah, jadi sahabat semua ya, saya doakan ya yang lagi panen ya diberikan keselamatan, yang belum memupuk dipermudah untuk membeli pupuk ya. Nah, jadi di belakang kita ini ada 22 batang ya. 22 batang, bisa saya bilang dua yang tidak mengeluarkan buah. Itu nggak tahu ya, ya namanya bibit. Ya, makanya kalau menanam sawit itu pakai bibit dari perusahaan yang betul-betul asli ya. Karena kenapa, kita ini menanam sampai lama ya, nggak sekejap. Bukan kita menanam jagung ya, kalau jagung 4 bulan atau 5 bulan lah ya. Jadi kalau sawit ini, kalau nggak kita beli bibit bagus, kita yang rugi kan ya. Seperti itulah, seandainya di belakang kita ini kalau bibitnya bibit cabutan ya, maklum sendiri bagaimana buahnya ya. Walaupun kita pupuk ya, buahnya seperti itu aja. Tapi kalau bibit dari perusahaan itu ya banyak terbukti ya, kalau nggak banyak pupuk pun dia tetap berbuah. Karena kenapa, sudah diseleksi ya. Semua biji sawit itu sudah diteliti dan dipilih-pilih. Jadi kalau kita memakai bibit cabutan itu, memang kita melihat dari diri kita sendiri. Walaupun kita tanya begini begitu cara pilih bibit bagus, bibit cabutan bagus, seperti ini, seperti itu. Jadi kalau di perusahaan itu lengkap semua ya, ditimbang, diuji apa namanya, nutrisi di biji itu berapa gram, disortir ya. Kalau misalkan ditimbang dulu sekitar 2 gram, ada yang 2,8 gram. Nah, dipilih lagi, dibandingkan ya. Kalau misalkan 2 gram bagaimana, apakah berbuah? Kalau 2,7 gram bagaimana, apakah lebat buahnya? Dan diuji semua ya. Setelah ditanam ditunggu berapa tahun ya, 20 tahun misalkan. Selama 20 tahun itu diteliti ya, buahnya bagaimana, apakah lebat, kalau nggak dipupuk bagaimana, kalau dipupuk bagaimana. Jadi semua ya baru diedarkan ke masyarakat. Jadi kalau kita milih ya, bibit, ngapain beli bibit, dicabut aja bisa berbuah? Nggak bisa seperti itu sahabat semua ya. Kita nggak ada lengkap ya, kita nggak ada alat yang lengkap ya. Jadi kita nggak bisa. Saya bukan menganjurkan jangan dengar kata orang tuh, saya nggak seperti itu. Tapi sahabat, bandingkanlah ya. Kalau di perusahaan tuh semua diteliti semua ya, bahkan ada alatnya pun kita nggak tahu alatnya, sudah tahu nutrisi yang ada di biji itu ya, vitamin sudah ada ya, seperti itu. Jadi sahabat semua ya, usahakan bibit beli dari perusahaan, karena biar kita nggak rugi ya. Karena kenapa, kadang-kadang nanti kita udah cabut, udah tanam, capek-capek mupuk malah nggak berbuah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa ya memilih bibit sendiri. Nah, terserah kalau misalkan sahabat pakai bibit cabutan ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya pribadi, walaupun mahal ya, saya beli juga ya. Karena kenapa, saya nggak mau nanti rugi. Sudah kita rawat ya malah seperti itu buahnya. Nah, oke, saya memupuk hari ini ya. Memupuk
dengan apa ya, dengan urea. Nah, jadi sahabatku semua, kenapa saya memakai oh ya, saya memupuk dengan metode bikin lubang ya, sekitar 1, 2, 3, 4 boleh ya. Saya sarankan 4 lubang boleh. Boleh juga sahabat memakai metode tabur ya. Jadi manfaat dari kita membuat lubang ya. eh ini kan di daerah saya ini banjir sahabatku semua. Nah, coba bayangkan kalau misalkan saya tabur sekarang, sebulan ke depan hujan. Nah, bentuk banjirnya ya model ya seperti airnya tajam kali ya, seperti air sungai. Jadi semua daun-daun kering habis semua. Nah, sahabat bisa bayangkan kalau daun kering aja disapu jagat habis semua, apalagi pupuk yang nempel di tanah tuh. Apalagi airnya nggak sampai 1 hari, 1 menit, berjam-jam. Jadi bangkit semua ya, bangkit semua tuh zat-zat tuh bangkit semua. Nah, saya nggak bisa bahas saya sudah bahas tentang air yang model banjirnya mengalir. Ini kalau misalkan lahan saya bang model banjirnya air tergenang. Nah, sahabat bisa bandingkan ya. Sahabat bisa uji aja, masukkan tanah yang penuh humus, masukkan ke gelas, masukkan air, terangkat semua humus yang kayu-kayu kering, daun kering, terangkat semua, belum lagi zat lain ya. Nah, itu kalau misalkan daerah sahabat model banjirnya model air tenang ya. Nah, seperti itu. Misalkan sahabat baru taburkan pupuk